Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ini. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan bahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai memahami konsep bauran komunikasi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Memahami konsep bauran komunikasi di dalam manajemen pemasaran. Komunikasi pemasaran, marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Kotler dan Keller 2009. Dunia pemasaran tidak jauh dari promosi, yaitu jenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Bukhari 2011. Tujuan pertama promosi adalah memberi informasi, menarik perhatian, dan selanjutnya memberikan pengaruh meningkatnya penjualan. Kegiatan promosi bukan hanya sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian dan penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi. Alat promosi dalam bahasa pemasaran biasanya disebut dengan bauran promosi. Perangkat promosi mencakup aktivitas periklanan, penjualan perorangan, personal selling, promosi penjualan, hubungan masyarakat, public relation, informasi dari mulut ke mulut, word of mouth, pemasaran langsung, direct marketing, Blue, Piodi, dan Hamdani 2008. Bauran komunikasi pemasaran. Beberapa bauran komunikasi pemasaran tersebut adalah sebagai berikut. Yohanes dan Sari 2019. Sosial media. Sosial media bertujuan untuk memberikan wadah bagi target market untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi berupa berita, video, foto, dan bentuk viral. Banyak para pelaku usaha menggunakan media sosial Instagram karena Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat luas. Word of mouth, aspek terakhir yang digunakan oleh pelaku usaha adalah word of mouth. Word of mouth yang dilakukan dimulai dengan memberi servis yang baik terhadap konsumen, kemudian membangun relasi terhadap konsumen, kemudian membentuk komunitas di dalam lingkungan tersebut. Word of mouth, kita lihat word of mouth. Word of mouth, WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Kotler dan Keller 2012. Menurut Hasan 2010, word of mouth merupakan pujian, rekomendasi, dan komentar pelanggan sekitar pengalaman mereka atas layanan jasa dan produk yang betul-betul mempengaruhi kebutuhan pelanggan, keputusan pelanggan, atau perilaku pembelian mereka. Sumarwan 2013 mengartikan word of mouth adalah pertukaran ide, pikiran, dan komentar antara dua atau lebih konsumen dan tidak satu pun dari mereka adalah pemasar. Menurut Heckman, mendefinisikan WOM sebagai sarana ketika orang menyampaikan
yang asli tentang produk dan jasa kepada yang lain. Misal 2008. Pengembangan yang dilakukan 7 langkah komunikasi pemasaran efektif Kotler dan Keller 2009. Yang pertama, identifikasi target audiens. Proses awal dilakukan dengan mengenai target audiens sebagai pembeli potensial, pengguna saat ini, pengambil keputusan atau memberi pengaruh audiens sebagai individu, kelompok, bagian masyarakat atau keseluruhan masyarakat. 2, menentukan sasaran komunikasi. 4, kemungkinan sasaran yang perlu diidentifikasi menurut Rositer dan Versi adalah kategori kebutuhan, kesadaran, sikap, dan intensitas pembelian terhadap merek. Ketiga, mendesain komunikasi. Hal ini membutuhkan 3 pemecahan masalah. Apa yang disampaikan, strategi pesan, bagaimana menyampaikan strategi kreatif, siapa yang harus menyampaikan sumber pesan. 4, memilih saluran komunikasi. Memilih saluran pemasaran dapat bersifat personal dan non personal. Saluran komunikasi personal memperoleh keefektifannya melalui presentasi individual dan umpan balik. Pembedaan saluran komunikasi non personal ini melalui saluran pembela atau advokat channel, saluran ahli expert channel, dan saluran sosial channel. 5, mengadakan anggaran komunikasi pemasaran secara keseluruhan. Ada 4 metode yang biasa digunakan untuk menentukan anggaran total ini. Menurut kemampuan, the affordable method, persentase penjualan, percent of sales method, ukuran persaingan kompetitif, priority method, dan sasaran tugas, objective and task method. 6, menetapkan bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi ditetapkan dari 8 bauran yang dapat digunakan dengan dirancang oleh perusahaan sedemikian rupa untuk memperoleh efisiensi dan keefektifan komunikasi. 7, mengukur hasil komunikasi. Perusahaan hendaknya dapat mengumpulkan perilaku respon sasaran seperti bagaimana orang membeli produk, menyukainya, dan membicarakannya kepada pihak lain. Menurut Sur, alasan dasar yang mendorong orang melakukan word of mouth yaitu 1, orang menyukai produk yang dikonsumsinya karena mereka suka. Para konsumen akan tertarik untuk membahas produk tersebut. Hal ini menjadi alasan untuk diri mereka berbicara mengenai produk yang dikonsumsinya. 2, orang-orang merasa baik saat bisa berbicara dengan sesamanya. Pembicaraan mengenai WOM tidak hanya sebatas fitur dari produk, namun lebih ke masalah emosi. Saat melakukan WOM, orang bisa terlihat lebih pintar, membantu orang lain, dan merasa dirinya menjadi penting. 3, komunikasi WM membuat orang merasa terhubung dalam suatu kelompok. Membicarakan produk yang digunakan dalam kelompok tersebut akan membuat orang merasa dalam suatu kelompok yang sama. Keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok ini yang mendorong orang melakukan WOM. Faktor-faktor terjadinya komunikasi word of marketing. Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar komunikasi bagi konsumen untuk membicarakan mengenai produk. Sebagai berikut, Sutisna 2002. 1, seseorang yang terlibat dengan suatu produk tertentu atau aktivitas tertentu dan bermaksud membicarakan mengenai hal itu dengan orang lain sehingga menjadi proses word of mouth. 2, seseorang yang mengetahui mengenai produk dan menggunakan percakapan sebagai cara untuk menginformasikan kepada yang lain. Seseorang yang mengawali suatu diskusi dengan membicarakan sesuatu yang keluar dari perhatian diskusi karena adanya dorongan atau keinginan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam membeli suatu barang. 4, WOM merupakan suatu cara untuk mengurangi ketidakpastian karena dengan bertanya kepada teman, tetangga, atau keluarga, informasinya dapat lebih dipercaya. Unsur-unsur word of mouth marketing menurut Sir Leavitt terdapat 5 T yang harus diperhatikan dalam mengupayakan WOM yang menguntungkan, yaitu talker, topik, tools, talking part, dan tracking. 1, talker merupakan kumpulan target di mana nantinya
yang akan membicarakan produk perusahaan dalam konteks positif. Dua topik, yaitu informasi atau topik yang dibicarakan mengenai suatu produk. Topik berkaitan dengan apa yang akan dibicarakan oleh target. Topik ini tentu berhubungan dengan sesuatu yang ingin ditawarkan oleh brand atau produk perusahaan. Tiga tools merupakan alat yang mengarah pada perlengkapan yang diperlukan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan WOM. 4. Talking part merupakan partisipasi perusahaan dalam proses WOM. Sederhananya perusahaan terlibat di dalam media dan percakapan yang tercipta atau percakapan yang berkembang di dalamnya. Sehingga arah WOM yang berkembang bisa dikontrol dan dipantau oleh perusahaan agar berkembang sesuai dengan objektif dari brand tersebut. 5. Tracking, yaitu pengawasan dari perusahaan terhadap proses WOM yang terjadi sehingga perusahaan dapat mengantisipasi terjadinya WOM negatif mengenai suatu produk. Jenis-jenis word of mouth marketing, WM juga memiliki dua buah sisi. WM bisa dalam bentuk positif dan dalam bentuk negatif, yakni menurut Sutisna 2002. Satu word of mouth positif, WOM yang positif bagi perusahaan jasa karena jasa cenderung memiliki persepsi, pengalaman, dan kepercayaan yang tinggi oleh calon pembeli. Pada kenyataannya banyak perusahaan jasa yang menggunakan WOM karena WOM dapat bertindak sebagai agen penjual yang ampuh dan sangat dipercaya. Dua word of mouth negatif, WOM negatif merupakan pemisah antara pemasar dan pelanggan. Diskusi informal mengenai suatu produk dapat mengakibatkan produk tersebut hilang dan tidak disukai lagi oleh pelanggan. Diskusi yang negatif mengenai suatu merek produk dapat mempunyai bobot yang lebih besar bagi konsumen daripada hal-hal yang positif. Pembicaraan dari mulut ke mulut akan sangat tersebar langsung dan hal yang baik akan menjadi baik dan hal buruk akan semakin cepat menjadi lebih buruk. Komunikasi dari mulut ke mulut akan sangat berbahaya bagi perusahaan yang mempunyai citra negatif dan sebaliknya sangat menguntungkan jika dalam komunikasi dari mulut ke mulut adalah cerita yang baik dan kualitas yang baik. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.